Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan, kami kelompok 3 akan membawakan materi yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional. Ini adalah anggota kelompok 3. Yang pertama ada Ilham Paruki, Fadira Maharani, Muhammad Rizky, Richard Ken, Tania Setiawan, dan yang terakhir adalah Sri Ajeng. Selanjutnya akan dibawakan oleh Richard Ken. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Menurut Sukitjo Noto Atmojo, pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, atau masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Next. Selanjutnya ada pengertian sistem pendidikan nasional menurut undang-undang. Yang pertama, menurut Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang ditetapkan pada 27 Maret 1989, Bab 1 Pasal 1. Sistem pendidikan nasional merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Next. Selanjutnya ada pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak bangsa untuk dapat menikmatinya. Landasan yuridis pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan ide sistem pendidikan nasional. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan landasan ide sistem pendidikan nasional karena pendidikan nasional mengacu kepada butir-butir yang ada pada Pancasila. Sehingga, sistem pendidikan nasional harus sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan dasar sistem pendidikan nasional. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersirat dan tersurat cita-cita nasional di bidang pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini diatur mengenai visi, misi, tujuan, fungsi pendidikan nasional, dan hal-hal yang berkaitan. Namun, seiring berjalan waktu, dirasa perlu adanya pembaruan terhadap undang-undang ini sehingga diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini berisikan mengenai pengertian pendidikan, pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional, visi, misi, fungsi, tujuan, strategi pendidikan nasional dan prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah, serta wajib belajar. Pengertian landasan yuridis pendidikan nasional Indonesia. Landasan yuridis pendidikan Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia, yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya, serta Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelembagaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu ada jalur pendidikan, jenjang pendidikan, dan jenis-jenis pendidikan. Jalur pendidikan yaitu ada 3, pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Yang membedakan 3 pendidikan ini yaitu pendidikan formal, tempat pembelajarannya di gedung
ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik, kurikulumnya jelas. Pendidikan non formal, tempat pembelajarannya bisa di luar gedung, kadang tidak ada persyaratan khusus, umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. Pendidikan informal, tempat pembelajarannya bisa di mana saja, tidak ada persyaratan, tidak berjenjang. Selanjutnya, jenjang pendidikan juga dibagi menjadi 3, yaitu jenjang pendidikan dasar, merupakan jenjang landasi jenjang pendidikan menengah. Yang kedua yaitu jenjang pendidikan menengah, merupakan lanjutan pendidikan dasar. Yang ketiga yaitu jenjang pendidikan tinggi, merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis pendidikan, ada dibagi 7, yaitu ada pendidikan umum, pendidikan dasar, dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan. Yang kedua, pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga, yaitu ada pendidikan akademik, pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat, ada pendidikan profesi, merupakan lanjutan dari pendidikan akademik ketika sudah mendapatkan gelar S1. Yang kelima, yaitu ada pendidikan vokasi, adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian harapan tertentu. Yang keenam, yaitu ada pendidikan keagamaan, adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketujuh, yaitu ada pendidikan khusus, adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara eksklusif. Selanjutnya, next. Ada program pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, program pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan anak seusia dini, pendidikan kejuruan, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan jarak jauh. Selanjutnya, next. Dibacakan oleh Fatima. Visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, visi, terwujudnya sistem pendidikan nasional sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Yang kedua, misi, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat, meningkatkan kesiapan, masukan, dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Fungsi sistem pendidikan nasional adalah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Yang terakhir, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka kecerdasan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik. Next. Bangsa Indonesia melalui generasi penerus bangsa perlu mewarisi dan merefleksikan kembali buah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pandangannya, tujuan pendidikan adalah memajukan bangsa secara menyeluruh tanpa membeda-bedakan agama, etnis, suku, budaya, adat, kebiasaan, status sosial, status ekonomi, serta didasarkan kepada nilai-nilai kemerdekaan sejati. Next. Ya, baik. Selanjutnya, ada 3 pilar untuk menghadapi tantangan dan kendala dunia pendidikan. Rumusan itu telah dituangkan dalam Rencana Strategis Pendidikan tahun 2005 hingga 2009 sebagai suatu kebijakan. Ketiga pilar tersebut adalah 1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal, dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik.
Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pendudukan Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat Indeks Pembangunan Nasional atau IPM. Penuntasan wajar Dikdas 9 tahun memperlihatkan pelayanan yang adil dan merata bagi penduduk yang menghadapi hambatan ekonomi dan sosial budaya, yaitu penduduk miskin, hambatan geografis, daerah perbatasan, dan daerah terpencil, maupun hambatan atau kelainan fisik, emosi, mental, serta intelektual peserta didik. Untuk itu, diperlukan strategi yang lebih efektif, antara lain dengan membantu dan mempermudah mereka yang belum bersekolah ataupun putus sekolah. Yang nomor 2 adalah peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan nilai iman dan takwa, serta berakhlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik. Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan kepada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber pemerintah, orang tua, maupun lain di setiap tingkat pemerintahan. Pemerintah bertekad mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta memberikan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah yang bersih dari KKN diwujudkan melalui internalisasi etos kerja, serta disiplin kerja yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas aparatur negara, serta perwujudan profesionalisme aparatur. Untuk itu, segenap aparatur yang ada di Departemen Pendidikan Nasional perlu meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, merata, dan adil di dalam suatu tata kelola pemerintahan yang sehat. Aparatur juga perlu mengubah atas perilaku dan sikap seorang birokrat menjadi pelayan masyarakat yang profesional. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Presentasi ini akan ditutup oleh quote Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Ki Hajar Dewantara. Berikut sumber yang kita ambil untuk membuat presentasi ini. Presentasi ini kami akhiri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.